Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang budaya hidup bersih dan sehat dan adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi budaya hidup bersih dan sehat ini biasanya disingkat dengan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apa sih pengertiannya PHBS ini? PHBS ini adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga setiap orang dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Nah, PHBS ini juga ada tujuannya. Nah, tujuannya PHBS itu adalah memberikan pengalaman, pelajaran, atau menciptakan kondisi bagi perorangan, entah itu kelompok, keluarga, dengan membuka jalur komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku sehingga masyarakat itu akan sadar, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melalui PHBS diharapkan masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalah sendiri dan dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatannya. Jadi PHBS ini tuh ada juga manfaatnya. Nah, manfaat secara umum yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat sehingga setiap anggota keluarganya itu menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Nah, ada juga manfaat PHBS ini untuk di sekolah, yaitu mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar para siswa dan gurunya. Ada juga manfaat PHBS di tempat kerja, yaitu para pekerja mampu menjaga dan meningkatkan kesehatan sehingga tidak mudah sakit, serta meningkatkan citra tempat kerja yang positif sehingga mendukung peningkatan semangat dan produktif kerjanya. Ada juga manfaat PHBS menurut masyarakat. Jadi, dapat mencegah munculnya penyebaran penyakit. Selain itu, masyarakat mampu memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan dan mengembangkan kesehatan yang sumbernya itu dari masyarakat. Pandemi COVID-19 ini sudah melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, telah memaksa masyarakatnya untuk menerapkan pola hidup baru. Hal ini sesuai dengan protokol kesehatan atau yang bisa disebut dengan new normal. Nah, jadi COVID-19 ini membuat kita itu menjadi takut, cemas, marah, hal memberikan dampak kerugian bagi kita sendiri. Nah, COVID-19 ini juga mengubah kebiasaan kegiatan yang biasanya kita lakukan baik di rumah, sekolah, tempat kerja, atau dimanapun. Kita dibuat seakan tak berdaya karena seakan gerak langkah kita ini tuh jadi terbatas karena pandemi saat ini. Nah, penyebaran virus corona ini tuh sangat cepat. Menyebarnya itu melalui percikan, batuk, bersin, dari hembusan nafas, dan ukuran si virusnya itu sekitar 125 nanometer. Jadi gejala virus corona itu yang pertama adalah demam, flu, gangguan pernafasan, nyeri sendi, batuk kering, lemas, hilangnya indera pengecap, rasa, dan itu juga setiap orang itu gejalanya tuh beda-beda. Enggak semua gejala yang saya sebutin tadi ada di setiap orang. Jadi nggak semua gejalanya itu sama, jadi gejalanya beda semua. Nah, untuk kita jangan lupa ya menggunakan 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi, pola hidup baru ini dikenal dengan istilah yaitu adaptasi kebiasaan baru atau bisa disebut dengan new normal.
Nah, jadi masyarakat Indonesia ini tuh dituntut untuk mengubah kebiasaan dan perilaku lama yang mengarah pada adaptasi untuk memudayakan hidup bersih sesuai dengan protokol kesehatan agar bisa menjaga aktivitas secara normal dan terhindar dari penularan COVID-19 ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini tuh menerbitkan aturan baru yang harus dipatuhi masyarakat saat keluar rumah. Saat masyarakat keluar rumah, hendaknya kalian itu harus melihat kondisi kesehatan kalian. Kalau misalkan kondisinya kurang fit, kurang sehat, mending jangan keluar rumah, kalian istirahat dulu di rumah sampai pulih. Nah, kalau misalkan kalian keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dua. Yang pertama, masker medis. Yang lapisan keduanya pakai masker kain. Dan setiap kalian mau kemanapun, entah itu ke sekolah, ke tempat kerja, ke mall, kemanapun, ke tempat ibadah, pasti kalian selalu dicek suhu tubuhnya. Lalu jangan lupa mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Ketika tidak ada air dan sabun yang mengalir, kalian jangan lupa membawa hand sanitizer dan kalian harus mencuci tangan itu 7 langkah. Lalu jangan menyentuh area wajah kalian ketika sedang di luar atau dimanapun. Jangan menyentuh mata, hidung, mulut karena virus itu menempel di benda yang ada di sekitar kalian. Nah, kalau misalkan keluar rumah, kalian harus menjaga jarak sekitar 1-2 meter. Lalu pastikan kalian di rumah memakan makanan yang sehat, bergizi, pokoknya bersih kemanapun kalian pergi, mau kerja, mau sekolah. Lebih baik kalian membawa bekal dari rumah yang lebih bersih, yang lebih higienis. Dan jangan lupa membawa peralatan makanan sendiri dari rumah seperti sendok, garpu, tempat minum. Itu lebih baik kita membawa dari rumah. Nah, selanjutnya jangan lupa rajin berolahraga. Nah, ketika kalian berjabat tangan dengan seseorang, sekarang harus diubah. Biasanya kan kalau misalkan berjabat tangan itu kayak salam kayak gini. Nah, sekarang itu jangan seperti itu. Harusnya kalian lambaikan tangan atau gini. Bisa, pokoknya jangan sampai kalian bersalaman karena kita nggak tahu di tangan orang lain itu ada virusnya atau tidak. Nah, kalau kalian naik angkutan umum juga jangan lupa menjaga jarak. Kalau misalkan kalian akan beribadah seperti orang muslim, contohnya akan sholat di masjid atau sholat di sekolah, di kantor, lebih baiknya kalian membawa peralatan ibadah sendiri dari rumah. Apapun itu agamanya, kalian lebih baik membawa peralatan ibadah dari rumah. Terus kalau misalkan kalian habis bepergian dari luar, nyampe rumah itu jangan langsung santai-santai, harus langsung bersih-bersih ke kamar mandi kalau bisa mandi. Nah, jadi adaptasi kebiasaan baru ini tuh harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat karena ini sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi kita harus bekerja sama dengan mematuhi seluruh peraturan yang ada, membiasakan diri kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Oke teman-teman, sekian videonya. Maaf kalau misalkan ada kata yang saya salah ucapkan. Saya juga masih sama belajar dengan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.